Halo, salam kenal semuanya. Saya Helga Yohana Simatupang, dosen di Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan terkait salah satu materi dalam mata kuliah yang saya ampu semester ini, mata kuliah Hukum Humaniter Internasional, salah satu mata kuliah pilihan di Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Dan topik hari ini adalah tentang peran negara dan masyarakat internasional dalam tata kelola bencana. Nah, jadi, kalau teman-teman mahasiswa di HIUPN itu, ini belajarnya ini di sekitar semester 6, 7, atau 8. Jadi, teman-teman yang suka tentang hukum-hukum gitu ya, tapi hukumnya tentang kemanusiaan, nanti biasanya suka ngambil mata kuliah hukum humaniter. Dan topiknya banyak sekali teman-teman, salah satu topik yang dibahas adalah, yang saya bawakan hari ini, bagaimana kemudian ketika bencana internasional terjadi, negara dan masyarakat internasional mengambil peran di dalam, pemulihan situasi bencana, seperti itu. Oke, saya lanjut ke next slide ya. Jadi, tujuan pembelajaran untuk topik hari ini adalah yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar, tata kelola bencana dalam hukum humaniter internasional. Ini misalnya untuk membedakan perbedaan pendekatan antara tanggap bencana alam dan tanggap bencana dalam konflik bersenjata seperti yang terjadi di negara Suriah misalnya gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana menjelaskan peran negara dalam kesiapsiagaan respon dan pemulihan bencana. Nah, ini contohnya ketika Indonesia, misalnya saat itu terjadi tsunami tahun 2004, Indonesia melalui BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, kemudian memiliki satu protokol tanggap darurat dan mitigasi bencana yang sebelumnya itu belum pernah ada gitu ya. Lalu yang ketiga, menganalisis keterlibatan masyarakat internasional. Nah, ini terjadi misalnya ketika pemerintah itu tidak aware atau tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan bencana, sendirian gitu ya. Jadi, ada bantuan, UN gitu ya, dalam hal ini yang sering membantu adalah UN OCHA dan ICRC atau Palang Merah Internasional. Misalnya dalam gempa di Nepal tahun 2015 itu pernah terjadi. Dan, selanjutnya, misalnya ada, keterkaitan antara prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional dengan praktik tanggap darurat. Jadi, bagaimana ketika misalnya, ada, volunteer ya atau tenaga medis yang memberikan bantuan, kepada korban sipil itu tetap dijamin keselamatannya walaupun dalam situasi perang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai di pengantar bencana dan hukum humaniter internasional. Kita mengkategorikan bencana itu ada 2 ya, bencana alam dan non-alam. Kalau alam itu kan memang, ya secara natural gitu ya, misalnya ada gempa bumi, lalu ada gunung meletus, ada puting beliung, seperti itu. Kalau yang non-alam ini ada campuran dengan, keterlibatan manusianya ya, ada konflik sosial atau misalnya kalau kita lihat konteks illegal logging. Nah, misalnya terjadi kebakaran hutan. Ini kan sebenarnya campuran ya antara ya alam dan manusia karena ada perilaku merusak ekosistem seperti itu. Jadi, bencana alam dan non-alam ini bisa menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Yang kedua, hukum humaniter internasional itu tidak hanya mengatur soal konflik bersenjata, tapi juga relevan dalam konteks bencana. Nanti kita bahas setelah ini. Dan yang ketiga, tata kelola bencana itu mencakup aspek kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Dulu sebelum terjadi tsunami tahun 2004, yang namanya pemerintah Indonesia itu, tidak punya yang namanya early warning system ya, atau sistem peringatan dini. Nah, setelah gempa dan tsunami terjadi, kemudian kita punya satu protokol dan kita juga, banyak memasang early warning system di berbagai tempat yang dianggap, ini adalah, titik bencana, seperti itu. Kita lanjut. Ini tadi yang saya katakan sebelumnya, ada bencana alam versus bencana buatan manusia. Bencana alam misalnya ada gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana buatan manusia contohnya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, atau misalnya ada pabrik kimia di sekitar lalu terjadi ledakan, seperti itu. Nah, kita membahas karena kita ngomongin humanitarian issue ya, hukum humaniter, bencana dalam konflik bersenjata itu punya aspek hukum tambahan. Misalnya, ada bencana kelaparan di Yaman, yang dipicu oleh blokade konflik, ini menimbulkan tanggung jawab hukum internasional, seperti itu. Nah, lalu, yang namanya prinsip perlindungan korban tetap berlaku. Jadi, Palang Merah Internasional, walaupun itu kondisinya negara sedang konflik, tapi dia terkena, bencana alam, dia tetap memberikan bantuan kemanusiaan, seperti itu. Oke, ini ada beberapa contoh bagaimana, negara berperan dalam tata kelola bencana, yang sering kita lupakan ya, misalnya adalah, prabencana, mitigasi dan kesiapsiagaan.
Tujuannya adalah teman-teman, ini sebenarnya prabencana adalah untuk meminimalisir kerusakan ya, atau misalnya, korban diminimalisir karena apa, misalnya sudah dengan dibangunnya early warning system, itu masyarakat sudah lebih siap siaga gitu ya, ada peringatan dini. Nah, kondisinya Indonesia baru punya itu di 2004 setelah tsunami Aceh gitu ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan itu ada Masjid Baitur Rahman ya, satu-satunya masjid yang berdiri, saat tsunami, melanda Aceh gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sampingnya itu ada gambar, early warning system yang dibangun di beberapa kota atau kabupaten yang ada di Aceh, seperti itu. Lalu ini, ada kondisi kedua itu saat bencana, dan ini masuk ke kategori respon tanggap darurat. Ini contohnya teman-teman terjadi, gempa di 2023, di perbatasan Turki dan Suriah. Dan saat itu, pemerintah Turki melibatkan Turkish Armed Forces, karena kondisinya, mereka yang punya alat-alat berat gitu ya. Jadi bagaimana kemudian, selain, kepemilikan alat-alat berat tadi untuk membantu ini ya, evakuasi korban dan lain sebagainya, ini juga membantu supaya tidak terjadi kerusuhan dalam skala yang lebih besar. Karena kan setelah bencana biasanya muncul, yang lebih parah lagi, yaitu adalah penjarahan, seperti itu. Lalu ini, ada konteks pasca bencana atau setelah bencana terjadi yang fokus pada pemulihan dan rekonstruksi. Contohnya di Jepang itu ada, pembangunan kembali satu wilayah di Tohoku setelah diterpa oleh badai tsunami tahun 2011. Jadi kalau kita lihat kan konteks Jepang ini, Jepang adalah negara bencana ya. Ada tsunami, ada gempa, karena memang secara kontur daerah ya, secara geografis dekat sekali dengan laut, seperti itu. Dan pemerintah Jepang dengan cepat membangun kembali wilayah-wilayah yang, terkena dampak dari tsunami, seperti itu. Oke, apa saja sih, kewajiban negara menurut hukum humaniter internasional? Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Jadi negara nggak boleh hanya membantu kelompok dari, membantu satu kelompok saja, misalnya dari etnis atau agama tertentu. Misalnya ini contoh kayak kasus Rohingya di Myanmar itu sering sekali tidak dilayani dalam, misalnya untuk memperoleh akses pelayanan publik, seperti itu. Dan yang kedua ada perlindungan sipil. Jadi negara wajib melindungi warga dari bahaya lanjutan seperti penjarahan atau chaos gitu ya. Lalu ada menghormati lembaga bantuan yang masuk. Negara nggak boleh menyerang konvoi kemanusiaan. Ini dilakukan di rezimnya Bashar al-Assad, ketika ada iring-iringan, PBB ya, bantuan kemanusiaan PBB itu masuk ke Suriah, dan pemerintah Assad itu kayak, nggak suka seperti itu. Nah, lalu ada, bagaimana kemudian hukum nasional versus hukum internasional. Jadi, prinsip-prinsip dari hukum internasional itu juga bisa diadopsi oleh negara-negara supaya punya standar, penanganan bencana yang universal gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana peran internasional, masyarakat internasional. Yang pertama dilihat dari organisasi internasional, contohnya UNOCHA. Di sini UNOCHA mengkoordinasi bantuan internasional di Ukraina selama invasi Rusia. Ini sekitaran tahun 2022 ya, seperti itu. Lalu ada sovereignty versus humanitarian imperative. Jadi, negara ya karena ada prinsip, sovereignty atau kedaulatan, sebenarnya bisa-bisa aja nolak bantuan, tapi kan ada kewajiban moral untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Nah, sayangnya ini ada beberapa negara dengan alasan, kedaulatan nasional menolak bantuan asing ketika misalnya, terjadi satu bencana. Contohnya Myanmar tahun 2008 menolak bantuan asing yang masuk saat terjadinya siklon Nargis ya. Nah, lalu ada responsibility to assist. Jadi, yang pertama kali membantu negara itu adalah negara tetangga. Jadi ini contohnya adalah negara tetangga di sekitaran Maroko itu mengirim bantuan darurat ke Maroko saat gempa. Dan ada Oslo Guidelines, ini satu panduan internasional tentang penggunaan militer sipil untuk bantuan kemanusiaan. Jadi, di sini yang sering mengirim ya, pasukan-pasukan untuk membantu respon tanggap darurat, contohnya adalah Jepang. Jepang karena memang konteksnya itu negara yang sering, terkena bencana, secara ini ya, tim dia sudah sangat siap gitu, dan, ada kalau kita lihat, ini dari sisi edukasi, dari sisi, eee, tim pemulihan bencana, ini Jepang sudah advance sekali dibandingkan negara-negara lain. Karena, ini contohnya ketika dulu saya kuliah di Jogja ya. Jadi, waktu itu di UGM, kita kedatangan mahasiswa internasional dari Jepang, dan memang fokusnya mereka adalah untuk isu bencana. Bagaimana kemudian, apa praktik baik yang ada di Jepang itu kita adopsi, di Jogja, karena kebetulan, permasalahannya sama ya, sama-sama gempa gitu. Jadi mereka menawarkan, membantu untuk membuat model
rumah yang ada pernya atau pegasnya seperti itu, supaya kalau misal terjadi gempa, kerusakannya hanya sedikit, tidak sebanyak misalnya ketika terjadi tsunami di Aceh 2004 gitu. Nah, oke, selanjutnya ada prinsip hukum humaniter internasional dalam bencana. Pertama, humanitas, fokusnya pada kebutuhan korban. Jadi, kalau misalnya ada satu organisasi internasional ingin bantu, itu nggak boleh, jadi membantu itu tanpa pandang bulu gitu ya, jadi siapapun harus dibantu. Nah, lalu imparsialitas, jadi, bantuan tuh diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan identitas politik atau etnis. Contohnya ada satu NGO, MSF atau Médecins Sans Frontières, Dokter Without Borders, itu membantu di Yaman baik pihak kombatan maupun yang non-kombatan, seperti itu. Lalu ada prinsip netralitas dan independensi, jadi ketika memberikan bantuan dan mendistribusikannya, ICRC nggak memihak pihak manapun saat itu. Lalu ada relevansinya dengan Konvensi Jenewa, misalnya dalam konflik bersenjata yang menyebabkan bencana kelaparan atau wabah tertentu, hukum Jenewa ini, Konvensi Jenewa ini tetap berlaku, seperti itu ya. Oke, lalu ini contoh studi kasusnya. Ada di Aceh tahun 2004, jadi tsunami Aceh, berbarengan dengan ini ya, pemberontakan atau konflik, Gerakan Aceh Merdeka, dan banyak kemudian saat itu negara yang bantu Aceh kan di 2004. Apa sih sebenarnya, nilai yang bisa dipetik dari kejadian ini? Jadi ketika bantuan itu banyak datang, ini mempercepat proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM, lewat MOU Helsinki ya, Finlandia tahun 2005. Lalu ada gempa Haiti, saat itu terjadi gempa besar tahun 2010 di Haiti dan PBB mengirim pasukan, MINUSTAH namanya. Tapi sayangnya, karena pemerintah juga nggak siap ya, ini tantangannya terjadi duplikasi bantuan. Jadi, begitu banyak bantuan yang diterima hanya di depan-depan wilayah konflik gitu ya, atau wilayah bencana. Jadi, yang di ujung-ujung, yang di belakang itu nggak dapat bantuan gitu. Lalu ada konflik otoritas, ya tiap orang merasa, oh mereka yang paling membutuhkan, seperti itu. Lalu ada keterbatasan infrastruktur karena Haiti juga, hancur sekali saat itu dan pemerintah tidak punya SOP penanganan bencana, ini membuat akhirnya, bantuan tuh sulit masuk untuk, sampai apalagi ke daerah yang terpencil gitu, itu susah untuk masuk. Nah, ini, menunjukkan bahwa penting adanya koordinasi internasional. Jadi, pemerintah Haiti juga, sebaiknya ya, terbuka terhadap ini ya, bantuan yang masuk, dengan tujuan untuk, kemudian pemulihan secepat mungkin gitu ya. Lalu ini tadi saya katakan sebelumnya ada gempa Suriah Turki tahun 2023, dan ini banyak sekali bantuan asing yang masuk, dan sayangnya distribusi bantuan terhambat konflik, dan akses kemanusiaan ke wilayah oposisi. Jadi kan kalau kita lihat yang namanya Bashar al-Assad itu kan, sangat anti ya untuk diintervensi. Sehingga, saat itu yang namanya PBB ketika masuk ya akhirnya Assad mau karena dia nggak mampu lagi ya untuk menangani masalah di, karena kan di Suriah sebenarnya kan sudah pernah terjadi, konflik yang berkepanjangan pasca Arab Spring 2011. Nah, tapi setelah itu kan, terjadi gempa besar dan ini memperburuk konflik gitu. Jadi, sayangnya karena kan banyak sekali ya oposisi Assad gitu ya yang tersebar di berbagai wilayah. Efeknya apa? Ini kemudian bantuan sulit masuk gitu, ada konflik otoritas. Dan ini, menunjukkan bahwa bencana alam di wilayah konflik membutuhkan, koordinasi atau humanitarian diplomacy, lintas aktor agar bantuan itu lebih mudah atau lebih efektif tersalurkan, seperti itu. Nah, tantangannya apa? Ini contohnya ada keterlambatan koordinasi, ada politik bantuan, kelompok rentan, dan keamanan personal kemanusiaan. Jadi, misalnya koordinasinya itu terlalu banyak lembaga donor ini juga menjadi, konflik ya. Semuanya ingin dapat coverage gitu ya, media coverage. Lalu ada politik bantuan, kadang ya bantuan-bantuan kemanusiaan tuh misalnya ke Palestina, karena memang rentan kepentingan politik itu disensor ya oleh beberapa negara donor. Lalu ada kelompok rentan, misalnya perempuan atau, people with disability di wilayah konflik, itu cenderung lebih rentan misalnya terhadap kekerasan seksual. Ini seperti yang terjadi di Sudan, Darfur ya. Lalu yang terakhir keamanan personel kemanusiaan. Ketika ada banyak relawan yang datang, ini juga kadang nggak lepas dari serangan kelompok-kelompok bersenjata, misalnya contohnya di Republik Afrika Tengah. Ya, yang penting adalah sebenarnya sinergi, negara dan masyarakat internasional. Jadi bagaimana kita membuat regulasi yang membuka ruang kolaborasi. Contohnya kita menerima pasukan dari berbagai negara untuk penanganan tsunami Aceh 2004. Lalu ada cluster coordination system, misalnya ada pembagian tugas antara lembaga.
Misalnya, World World Food Program itu fokusnya untuk pangan dan UNICEF fokusnya untuk anak-anak, atau misalnya UNHCR fokusnya untuk pengungsi. Nah, dan yang terakhir ada diplomasi kemanusiaan. Jadi, ICRC ini juga melakukan negosiasi akses ketahanan di Gaza sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan. Jadi, bukan hanya beri bantuan, tapi berupaya mengadvokasi supaya tahanannya dibebaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya, kesimpulannya adalah, di sini tata kelola bencana perlu satu integrasi nasional dan internasional. Kadang ya ketika kita memahami setiap negara punya aturan yang berbeda, maka kita perlu satu peraturan internasional yang disepakati bersama supaya penanganan bencana punya standar yang sama seperti itu. Lalu prinsip-prinsip dalam hukum humanitar internasional itu juga menjamin nilai kemanusiaan dan hak-hak korban. Nah, seringkali yang kemudian terjadi adalah kita lupa bahwa korban ini juga perlu diberikan haknya walaupun dalam kondisi bencana. Karena sebenarnya yang namanya korban bencana itu kan, secara psikologis dia sangat menderita ya, ada perasaan trauma dan harapannya, setelah itu juga mereka mendapatkan, dukungan psikososial atau trauma healing gitu ya, supaya, rasa di dalam diri itu yang terkait tidak aman itu bisa segera hilang, seperti itu. Walaupun ya memang itu takes time ya, itu butuh waktu yang panjang. Karena ini, berdasar pada, mungkin saya pernah ya, dalam satu kelas itu membahas soal bagaimana, masyarakat ketika, terjadi tsunami, terjadi misalnya Gunung Merapi meletus di Jogja gitu ya. Itu, masyarakat akhirnya gini, ketika mereka sudah terbiasa dengan konflik atau bencana yang terjadi di wilayahnya, itu mereka punya, survival mode ya. Jadi, sebenarnya ketangguhan masyarakat tuh akan tercipta sendiri ketika mereka memang sudah terbiasa dan, sebaiknya juga difasilitasi oleh negara untuk kemudian mempersiapkan mereka lewat pelatihan ya atau sosialisasi yang kemudian, memperkuat kapasitas mereka, seperti itu. Dan, yang terakhir ini butuh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor global. Jadi ini adalah seperti triple coordination ya antara aktor-aktor ini. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai jumpa lagi di bahasan-bahasan berikutnya.